Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, kembali lagi di channel Dulkani YTC. Di video ini kita akan melanjutkan tutorial yang kemarin, yaitu membuat denah rumah tinggal. Nah, ini dia sudah terbentuk as denahnya. Sekarang kita akan melanjutkan ke bagian arsiran dinding. Oke, lanjut. Langkah pertama, kita bikin terlebih dahulu layernya. Ketik LA, enter. Kemudian di sini kita bikin layernya dinding 15. Kemudian warnanya bebas ya, misalnya sahabat mau warna apa bebas, saya contoh saya putih bebas lah. Terus oke. Kemudian tebal garisnya pilih 15, kemudian oke. Dan buat satu layer lagi, kemudian dikasih nama dinding 12. Jadi dinding 12 ini untuk di bagian dalam, space untuk adukan tembok. Lihat, warnanya juga bebas, misalnya mau diubah di sini bebas, tapi saya ini warnanya putih. Terus ketebalannya saya juga akan ubah 13. Oke. Kemudian close. Setelah itu, sebelum kita membuat arsiran dinding, nah kita perlu menambahkan kolom di bagian sudut-sudutnya. Kita masuk lagi ke layer LA, kita bikin layernya kolom. Kemudian warna bebas ya sahabat. Ketebalan garisnya saya ini pakai 30 atau jangan 25 deh, 0,25. Oke. Kemudian close. Nah, sekarang kita akan membuat kolom terlebih dahulu. Kolom layer ini diklik, terus pilih kolom, kemudian ketik REC, enter, klik sembarang, terus tarik, masukkan ukurannya add 15,15. Nah, kemudian diberi silang. Caranya ketik L, enter, terus seperti ini juga. Nah, jika sudah, kita akan blok kolom ini, ketik B, kemudian enter, lalu berikan nama kolom, kemudian pick point, kita pilih center, tengah, terus select object, block, kemudian enter. Nah, terus oke.
Nah, maka ini akan menjadi grup atau blok misalnya. Jadi kegunaan menu blok tadi itu buat kita menduplikat atau menyimpan objek. Misalnya ini dihapus, nah hilang, sahabat gak perlu bikin ulang, cukup panggil saja objek tadi dengan cara Kuchiyose no Jutsu. Itu mah Naruto. Nah, kalau cara memanggil objek di AutoCAD itu ketik I itu untuk insert kalau nggak salah, I kemudian enter. Nah, maka di sini akan muncul kolom. Misalnya sahabat membuat objek bermacam-macam objek, misalnya kolom, terus ada lagi pintu atau kursi atau kasur, ya pokoknya sih banyak. Nah, nanti akan muncul di sininya datanya. Misalnya sahabat mau munculkan kolom, ya pilih kolom, misalnya closet atau apa yang sahabat bikin, nah tinggal pilih aja. Nah, sekarang saya kan mau munculkan kolom, jadi ini kolom, kemudian oke. Nah, klik tuh, jadi udah otomatis udah disimpan. Oke, lanjut. Nah, ini kita akan taruh di setiap sudut denah. Letaknya itu ini di blok dulu, terus ketik CO kemudian enter. Ini CO untuk mengcopy. Nah, terus pilih ini yang bagian tengah, klik, terus kita pasang di sudut ini, terus yang ini, terus ini juga dikasih ini, terus ini, kemudian ini, juga ya, di sini, terus di sini, kemudian di sini. Nah, untuk di bagian samping-sampingnya itu posisinya bukan tengah, bukan as, tapi samping ini, sisi kanan kalau misalnya buat yang di bagian kanan. Jadi seperti ini. Ini di blok, kemudian CO lagi, enter. Ini diklik. Nah, ambilnya bagian ini kliknya bagian samping kanan. Nah, terus taruh di sini, dan di sini juga, di sini. Kemudian yang sebelah kiri juga sama, ini di blok, terus CO, enter, terus pilih yang ini tengah-tengah tapi yang sisi kiri, terus taruh di sini, sini. Nah, kenapa saya posisinya ini berbeda? Jadi untuk bagian sisi kiri dan kanan itu sudah perbatasan tanah. Jadi tanah kita itu sebatas ini, jadi bangunannya nggak boleh melebihi batas ini. Jadi walaupun kita membuat pondasi, tapi pondasi ini juga masuk ke dalam tanah kita, jadi nggak boleh belebar ke sini, nanti kena sengketa. Oke, jika sudah membuat ini kolom, kemudian kita akan lanjut memberikan arsiran dinding. Ini saya hapus dulu. Lihat. Caranya ini diklik dulu kolomnya, kolom layer, terus pilih dinding 15. Nah, ketika kita membuat objek yang berbeda, kita harus sesuai dengan layer.
jadi biar gambar kita juga beraturan. Ketikkan ml itu di sini bukan ml Mobile Legend tapi multiline. Nah, ml terus enter, kemudian ketik J, enter, terus Z, enter, dan S, enter. Masukkan ukurannya 15, enter. Lalu klik sembarang, misalnya di sini, tarik, pilih di sini ya yang bagian bawah ini, ketikkan ini orto mode itu diklik. Ini berfungsi untuk ketika kita membuat garis itu akan lurus seperti ini, jadi nggak belok-belok seperti ini, jadi hanya bisa vertikal, horizontal. Tombol cepatnya pada keyboard untuk mengaktifkan orto itu F8, tekan F8. Nah, ini kan ortonya nggak aktif, nah kita tekan lagi F8, nah ini aktif. Oke, kemudian ketikkan ukurannya 100, kemudian enter, kemudian enter lagi. Nah, ini untuk dindingnya kita akan membuat dinding ini dengan dynamic block. Caranya seperti ini. Nah, ini dinding 15, kemudian kita bikin lagi, ini tutup terlebih dahulu dengan ketik L, kemudian enter, kemudian ini diklik terus ke sini, lalu enter lagi, enter. Nah, kemudian kita buat lagi dinding 12, jadi ininya diganti dulu, dinding 12, kemudian ketik lagi ml, enter. Nah, kalau untuk membuat multiline lagi kita tidak perlu seperti awal ml, enter, j, enter, z, enter, tidak perlu. Nah, kita cukup mengetik ml, enter, kemudian langsung s, enter. Nah, lalu masukkan ukurannya 12. Jadi yang ml, enter, z, enter itu ml, j, z, s gitu tuh, itu cuman berlaku sekali di awal doang. Kalau sudah melakukan di awalnya, kesananya mah ml, enter, kemudian s, enter, lalu masukkan ukurannya itu. Nah, ini diklik, terus ini diklik, enter. Nah, ini bentuknya jadi space. Ini itu untuk arsiran, ini untuk ketebalan plesteran, dan yang bagian dalam ini pasangan bata. Kemudian kita blok ini, lalu kita explode. Jadi ini kan masih gabung ya garisnya, jadi kita pecah dulu. Ini di blok, terus ketik X, enter. Nah, makanya kan pecah. Oke, selanjutnya kita akan beri arsiran. Arsiran di sini belum ada layer arsiran, maka kita harus membuatnya terlebih dahulu. Caranya, sahabat ketik LA, kemudian enter, lalu kita klik icon yang ini, new layer, terus kasih nama arsiran. Warnanya bebas. Ini ketebalan garisnya saya pilih 0,05. Oke, kemudian close, lalu pilih lagi, klik, pilih arsiran. Nah, kemudian ketik H, lalu enter, terus
ini diklik yang titik itu, lalu pilih tab ANSI, terus yang ini, lalu oke. Dan skalanya kita sesuaikan, misalnya 0.1. kemudian add breakpoint, lalu diklik di sini, enter 2 kali. Nah, ini terlalu rapat, jadi untuk mengubah skalanya tinggal klik aja arsirannya 2 kali. Nah, maka akan muncul ke menu heads edit. Yang menu heads seperti tadi, ini ya kita ubah jadi misalnya 3 atau 2. Nah, ini terlalu besar, kita ubah lagi 0,5. Nah, oke, mungkin seginilah cukup atau kurang. Klik lagi, ubah 0,7. oke. Terus kita akan masuk ke menu blok. Jadi sama seperti tadi, ketikkan B, enter, lalu berikan nama dinding, kemudian pick point, misalnya di sini diklik di tengah, lalu select object di blok, kemudian enter, lalu oke. Terus kita masuk ke bloknya. Caranya klik 2 kali di objek dinding ini. Nah, kemudian oke. Nah, jika sudah masuk di sini, kita akan perlu mengedit perlakuan terhadap dinding ini supaya bisa ditarik, dipanjangin, dipendekin gitu. Nah, caranya pilih di tab parameter, terus pilih linear, kemudian ini diklik, lalu di sini, kemudian tarik ke atas, lalu kita pilih tab action, kemudian pilih yang ini stretch. Nah, di sini ada perintah select parameter, klik ini parameternya, kemudian patokan untuk tarik bisa ditariknya, patokan poinnya itu klik di sini yang ada tanda merah, klik, lalu bikin kotakan seperti ini, disklik, terus tarik, klik lagi, kemudian select object. Jadi objek yang di dalam kotak ini kita blok. Nah, seperti ini. Oke, kemudian enter. Nah, di sini sudah ada efek atau perlakuan stretch. Jadi dinding ini kita bisa tarik, diperpanjang atau diperpendek. Oke, kemudian kita juga akan membuat perlakuan juga di sini, sama seperti yang ini. Caranya klik lagi stretch, kemudian pilih parameternya, terus klik di sini yang tanda merah ini, klik, lalu kita bikin rectangle seperti ini, kemudian blok di bagian dalam kotakan itu klik seperti ini, lalu enter. Nah, di sini juga kita sudah berikan perlakuan stretch, kemudian kita close, terus pilih ini save the change. Nah, kita akan coba ya sahabat,
ini diklik, nah maka akan muncul ini tanda panah tadi yang stretch. Sahabat klik yang tanda panah biru ini, diklik lalu tarik, nah maka akan panjang. Misalnya ini pendek, tarik lagi bisa. Oke. Nah, oke, kita lanjut. Jika sudah, kita akan pindahkan dinding ini ke bagian denahnya. Kita copy ini, CO, enter, terus pilih yang ini, kita taruh sini. Nah, oke. Sekarang kita tinggal sesuaikan panjangnya. Oke, sekarang kita akan beri juga yang bagian ini yang vertikal. Nah, sana caranya tinggal ini diklik, terus kemudian sahabat rotate objeknya. Caranya ketik RO, kemudian enter, lalu klik di sini, kemudian tarik ke atas. Jangan lupa aktifkan ortonya. Caranya tekan F8. Nah, maka kan vertikal seperti ini, tinggal klik. Oke. Nah, kita akan pindahkan lagi ininya. Caranya sama, ini diklik kemudian CO, enter untuk mengkopinya. Nah, klik. Ini tinggal disesuaikan semuanya, panjang-panjangnya disesuaikan. Nah, di sini saya biarkan apa sih, ada
jalan. Soalnya ini sengaja saya buat untuk apa ya namanya, lentio pintunya. Nah ini jaraknya itu 80 atau 90 cm. Kita beri jaraknya dulu. Ini ya pakai line, ketik L, enter, lalu ini diklik, dikasih line di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Ini untuk kita akan offset line ini ke sini. Jadi untuk patokan lebarnya, ketik O, enter, masukkan ukurannya 80 atau 90, enter, lalu klik garis ini, kemudian taruh. Nah lalu ini diklik dindingnya, terus kita tarik, sesuaikan, tempelkan di sini, ini delete, terus yang dinding ini juga delete. Nah jadi ini untuk space jalannya. Oke. Nah ini bagian-bagian dindingnya sudah kita buat, tinggal kita tambahkan juga yang bagian luar ini. Kita kopikan saja ini, taruh, terus ini copy, pilih tengah, sorry, maaf sahabat, ini posisinya masuk ke dalam, jadi seperti ini, jangan posisi as. Nah ininya tarik, terus taruh, dan juga tarik, kita pendekkan sini, kemudian ini kita perpanjang sampai sini. Untuk kita tambahkan kolom. Kita pindah, caranya M, enter, lalu di bagian depan juga sama, kita berikan dindingnya, copy, taruh di sini, ini juga taruh di sini, lalu ditarik, ini juga tarik. Nah untuk bagian depan itu biarkan. Oke, kita bisa delete yang ininya. Nah seperti itu sahabat, ini dinding pada denahnya sudah kita buat. Sekarang kita akan menambahkan pintu untuk setiap ruangannya. Nah untuk tutorial pintu kita akan lanjutkan di video berikutnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.